sebagai tanda kesiapan pengawasan kampanye pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ciamis. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Sebagai tanda dimulainya tahapan pengawasan kampanye. Dalam hitungan mundur secara bersama-sama, 3, 2, 1. Pak, langsung wawancara Pak. Jadi bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kampanye nanti? Jadi de jure de facto kaitan dengan pengawasan itu ada di Bawaslu. Ya. Kita jajaran pemerintah Kabupaten Ciamis sifatnya hanya membackup, support dari tugas Bawaslu sendiri. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk turun ke lapangan, menjadi wasit, mengatur A, B, C, D, E, F, G. Itu ada di teman-teman Bawaslu. Kita hanya support Bawaslu agar bagaimana Bawaslu itu bisa mengoptimalkan apa yang menjadi tugas dari Pak, kalau misalkan nanti dalam kampanye ada ASN misalkan yang ketahuan terlibat dalam kegiatan kampanye nanti gimana? Oh, jadi kaitan dengan ASN sudah jelas ya kata aturannya bahwa ASN harus netral, bahwa ASN ada yang melanggar dalam arti tidak netral, memihak salah satu partai politik, sanksinya pun sudah jelas di tata dan kita akan laksanakan. Termasuk kepala desa juga, Aparat desa sama, pokoknya semua yang diatur oleh peraturan harus netral dengan segala sanksinya itu akan kita laksanakan kepada siapapun. Kita akan berikan netral itu kepada siapapun. mungkin ada pesan untuk Bawaslu Pak biar lebih tegas atau apa? Ya, seperti tadi di akhir sambutan saya agar Bawaslu bisa bertindak dengan seadil-adilnya. Sekali lagi statement tentang integritas ini, netralitas penyelenggara negara dalam hal pejabat publik, dalam hal ini Bupati Wakil Bupati, bagaimana netralitasnya? Bupati Wakil Bupati jabatan politik. Netral Bupati. Ya. Jadi jangan Kampanye bisa. Ya. Hanya Bupati asal mungkin aturan ada nah kena cuti atau gimana nanti aturan menyusul. Abi mah biasa kampanye ya. Karena bukan ASN. Ya. Nanti kita nunggu kapan baru. Ya. Abi mah tenaga kontrak. Tempat yang dilarang, tempat yang dilarang untuk kampanye itu tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas umum. Jadi memang ada izin. Nah, untuk pendidikan, untuk tingkat universitas ada diperbolehkan berdasarkan putusan MK dengan 2 syarat. Satu, ada izin, yang kedua tidak memakai atribut partai politik. Kemudian jelas isu-isu yang dibangun, muatan-muatan kampanye itu tidak boleh berisi ujaran kebencian, hoax, isu sara, politisasi sara. Itulah muatannya. sejak kapan sampai kapan kampanye Pak? Dari tanggal 28 Februari besok sampai tanggal 10 Februari 2020. Pak, kalau misalkan menemukan ada indikasi pelanggaran, gimana cara pelaporannya Pak? Satu, pelanggaran itu ada 2 hal yang bisa. Satu, temuan dari kami jajaran Bawaslu Kabupaten sampai Panwasam Kanada BTPS. Yang kedua, laporan itu dari seluruh masyarakat yang sudah punya hak pilih. Jadi semua yang punya hak pilih boleh melapor kemana? Ke Bawaslu Kabupaten Ciamis. Caranya bisa datang langsung. Nah, dan itu juga harus terpenuhi 2 syarat formil dan material. Syarat formil jelas harus bawa KTP dan gitu ya. Kedudukannya jelas di mana. Syarat materialnya harus ada runtutan kejadian yang dilaporkan. Tidak asal melaporkan, dan itu ketika syarat formil dan materi terpenuhi maka kita register. Nah, kalau sudah register nanti lihat apakah ini pelanggaran ada atau pidana. Kalau pidana masuknya ke sentra gakumdu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Terkait netralitas ASN, terkait sanksi itu diserahkan kepada instansi. Jadi strategi Polri, ASN, Kepolisian, ASN. Pendekatan Bawaslu hari ini bukan CAT cegah awasi tindak
serta merta melakukan tindakan. Tapi sekarang lebih preventif, persuasi, ACT, awasi juga. Harapan Bawaslu di masa kampanye? Mudah-mudahan kampanye berjalan sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi. Karena kalau mereka berkampanye sesuai regulasi, saya kira aman, terkendali dan kondusif, sukses tanpa ekses. Mudah-mudahan ini untuk Ciamis yang lebih baik.